Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bahkan yang ada di rumah bisa mengikuti ibadah di rumah saudara masing-masing. Saya percaya setiap kita yang datang pada hari ini adalah orang-orang yang rindu mencari wajah-Nya. Amin. Rindu bersekutu kepadanya, rindu memberikan pujian yang terbaik buat Raja segala Raja yang sudah mengorbankan dirinya menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan biarlah pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama sebelumnya kita awali dulu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa dahsyat, Allah yang luar biasa hebat, Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami rindu membalas kebaikan-Mu Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan membawa dupa yang harum bagi nama-Mu, dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan.
pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lagi-lagi katakan dengan segenap hatimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih lagi angkat suaramu, lebih lagi sembah Dia dan katakan, oleh kuasa darah. Bersyukur Kau yang menebus setiap dosa kami Tuhan. Dialah kekudusan-Mu memimpin kehidupanmu pagi hari ini Tuhan. Kekudusan
mengucap syukur buat pengorbanannya di kayu salib, yang mengucap syukur buat anugerahnya yang telah menebus dosamu. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan buat karyamu Tuhan, buat anugerahmu Yesus. Hati kami bersyukur Tuhan, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala pengagungan bagi-Mu, anak kami yang hidup. Mari jangan berdiam diri, angkat suaramu sembah Tuhan. Naikkan mazmurmu, naikkan pujianmu. Percayalah Yesus ada di tempat ini. Percayalah Tuhan Yesus ada di rumahmu, baik saudara yang ada di rumah. Angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian kami bagi Engkau Yesus, Allah yang kudus, yang layak disembah. Tiara lava yara lava se, tiara lava yara lava se, tiara lava yara lava syakara lava. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi tempat ini Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi rumah-rumah umat-Mu yang pagi hari ini mengikuti ibadah Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memilih kami, karena kami berharga di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan.
nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, yang layak kami tinggikan, dan kami siap memuji-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh luar biasa dahsyat. Amin. Dia yang telah memberikan kita kuasa untuk kita mampu melawan si iblis. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama belajar pagi ini. Amin. Saya percaya lah ini memberkati ibu saudara dan saya. Haleluya. Sama-sama katakan firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sekali katakan sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Kita percaya setiap kita diberikan kuasa, amin, untuk menginjak-injak iblis di dalam kuasa namanya Yesus. Haleluya. Katakan lebih lagi, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, nama yang berkuasa. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Kita percaya hanya satu nama yang berkuasa yang memampukan kita untuk melawan si iblis. Siapa namanya? Siapa namanya? Sorak-sorai buat Yesus kita, Raja segala raja yang hidup. Haleluya. Yeay. Sama-sama kita mau bertepuk tangan. Kami bersyukur memiliki-Mu Tuhan, Allah kami yang luar biasa dahsyat. Sama-sama katakan, begitu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Segera katakan sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, 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 sorak-sorai buat kita raja dan segala raja. Haleluya. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu, sehingga kami dapat beribadah di gereja kami, Narwastu Mujizat, dengan tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena berkat-Mu Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan, penyertaan,
dan perlindungan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami. Gereja ini ada Tuhan, itu bukan kebetulan. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi gereja kami di Indonesia ini Tuhan. Izin dari gereja ini ada Tuhan, itu karena berkat-Mu Tuhan. Kau jamah orang-orang di Kementerian Agama Tuhan, di BPD, Kau jamah mereka sehingga mereka bermurah hati dan mengizinkan kami untuk bergereja tempat ini Tuhan. Itu semua karena berkat-Mu Tuhan bagi negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami beragam-ragam, tapi kami percaya Engkau ada sebagai Tuhan dari Indonesia ini Tuhan. Tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau Tuhan. Indonesia ada karena Engkau memiliki rencana yang indah bagi Indonesia ini Tuhan, bagi negara kami ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, penuaian jiwa-jiwa terbesar terjadi di Indonesia ini Tuhan. Tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau Tuhan. Jamah Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Kau kuatkan. Mari Roh Kudus kuasai jiwa tubuhnya Tuhan. Berikan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau jamah wakilnya, Kau jamah para menteri-menteri di kabinetnya, Panglima TNI, Polri, bahkan sampai pada Bupati, Camat, Lurah, RT, RW Tuhan, Kau jamah mereka. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, agar mereka mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Sehingga penuaian besar terjadi dalam negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun juga yang terjadi, mau pandemi, mau penyakit apapun juga, satu hal yang kami tahu, kami adalah biji mata-Mu. Tidak pernah keluar dari perlindungan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami nggak mau tahu. Satu hal yang kami tahu, Kau Tuhan Yesus, Kau telah mati di kayu salib. Kau bangkit dari orang mati supaya kami memiliki hidup. Kau memikul segala kelemahan kami, Kau menanggung segala penyakit kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Benar Tuhan, benar Yesus. Tutup bungkus gereja kami ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak David, yang sekarang sedang pelayanan di Blitar Bapak. Kau sertai dia Tuhan dalam pelayanannya. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati kehidupan rumah tangganya, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Apapun juga dipegangnya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau buat berhasil. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin jemaat-Mu di gereja Narwastu, untuk menggembalakan jemaat-jemaat di gereja Narwastu ini. Kau berkati istrinya sebagai penolongnya Ibu Maria Tuhan. Kau berkati kedua anaknya Niel dan Briel Tuhan. Kau berkati mereka satu persatu. Kau urapi mereka pribadi demi pribadi kiranya. Kau jauhkan mereka dari segala malapetaka, dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekarang, barangkali ada jemaat yang sekarang dalam kelemahan tubuh, sakit Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu mereka semua telah sembuh. Mereka yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Mereka yang putus asa Kau memberikan jalan keluar, karena Kau adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Kami percaya itu Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan di atas tangan kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati persembahan ini Bapak, Kau kuduskan persembahan ini, Kau layakkan persembahan ini Bapak, agar berkenan bagi hadirat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kau juga melihat tangan-tangan memberikan persembahan. Mari Tuhan Kau berkati tangan-tangan memberikan persembahan ini, Kau balaskan berlipat kali ganda. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan bagi Bapak Saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Gembala. Kita siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, dalam firman Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus.
Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari naikkan ucapan syukurmu buat segala kebaikannya dalam hidupmu. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kami bersyukur. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Senang semangat bersama-sama bangkit berdiri. Mari naikkan ucapan syukurmu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu menjamah setiap kami, hadirat-Mu Tuhan melawat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan saat kami sungguh-sungguh menghormati hadirat-Mu, bahkan di setiap pujian yang kami naikkan, Engkau hadir, Engkau bertahta atas puji-pujian kami Tuhan, dan kami mendapatkan jawaban-jawaban dari segala hal yang kami doakan di hadapan-Mu. Sebab kami rindu Tuhan mengalami Engkau, berjumpa dengan Engkau setiap saat, setiap waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah persembahan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum yang Engkau berkenan di atas yang kami berikan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus.
Urapi setiap kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus Engkau berbicara Tuhan kepada hati kami Tuhan. Masing-masing umat-Mu pada pagi hari ini Engkau melawat dan Engkau berbicara secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami segala kuasa-kuasa yang bukan dari Roh Kudus, yang mengganggu hati, pikiran kami, bahkan atmosfer di ruangan ini. Bersatu hati kami patahkan kuasanya, kami usir dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan, dan juga hamba-Mu Tuhan, urapilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, shalom. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin tentang worship, proskunetes. Ya, hari apa saya sampaikan tuh Rebo kalau nggak Minggu kalau nggak salah. Proskunetes tentang menyembah. Di dalam menyembah itu ada muatan cinta, ya. Di dalam menyembah ada muatan cinta. Arti dari proskuneo. Proskuneo menyembah, proskunetes penyembah. Siapa di sini penyembah? Boleh lambaikan tangan? Ya, sekali lagi. Siapa di sini penyembah Allah? Ya, oke ya. Kita mengatakan kita penyembah Allah. Artinya proskuneo itu mencium. Mencium biasanya kegiatan mencium itu adalah kegiatan di wajah. Ya, kegiatan mencium sebagai tanda cinta, tanda kasih itu adalah kegiatan mencium wajah. Kalau hormat itu mencium tangan. Betul ya? Kita lihat sering kalau anak-anak sekolah ketemu gurunya atau ketemu suhu-suhunya gitu ya, cium tangan gitu ya. Gitu. Nah, tapi bukan di sini itu bukan proskuneo. Proskuneo itu merupakan tingkat keintiman ya, keintiman. Yesus sebagai mempelai pria, gereja sebagai mempelai wanita. Itu mempunyai tingkat keintiman ya. Saya percaya sepasang kekasih suami istri yang berkasih-kasihan tidak akan mencium tangan. Kecut rasanya. Betul ya? Cium tangan apaan gitu ya. Gitu. Saya dicium pipi aja emoh. Sama bojo, cium pipi emoh, Bapak Ibu gak mau, rugi. Saya punya bagian yang terbaik tempat untuk dicium. Yang udah dewasa pasti ngerti. Alah, anak-anak kecil juga pada ngerti lah. Saya biasa cium-ciuman di depan, saya mencium suami saya, itu di depan anak-anak saya. Saya peluk, kami berciuman itu biasa. Bahkan acap kali pada saat suami saya lewat, jangan diambil yang cerita ini cerita bener ya, cerita bener. Bukan nggak bener, ini bener banget, ini kudus banget. Nah, acap kali bahkan pada saat saya di meja makan, lagi duduk makan gini, suami saya seliwer. Saya bilang gini, "Pak, bibir nganggur kok dibiarkan? Kok dilewat-lewati, kok bisa ya? Mentolo ya, lewat-lewat istri nganggur di sini." Oh iya Ma, iya. Dia elus kepala saya, lalu dia mulai cium saya. Yang dicium mana? Tempat yang terbaik. Anda tahu bahwa proskuneo adalah mencium wajah Allah. Menyembah adalah mencium wajah Allah. Setuju? Setuju? Yang hari ini kita cuman menyembah Tuhan karena cuman takut kalau nggak dapat berkat. Ya, artinya kita lagi mencium tangannya. Karena kita cuma kepingin berkat doang. Takut kalau usaha nggak diberkati. Takut kalau anak-anak nggak dijaga sama Tuhan. Dengan pergaulan zaman now yang begitu mencekam. Dengan berbagai ketakutan yang luar biasa. Kita cuma mencium tangannya. Supaya berkatnya dilancarkan. Tetapi sesungguhnya arti proskuneo, arti menyembah itu mencium wajah Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, dan di dalam mencium wajah Allah, dalam menyembah, itu adalah suatu bentuk intimasi. Dengar anak muda ya, yang masih pacaran. Saya berharap Anda bukan cuma pacaran doang, tapi carilah teman hidup. Jangan bolak-balik pacaran. Apalagi kalau wanita, hatinya mudah terluka, hatinya mudah sakit. Wanita itu mengedepankan perasaan daripada otak. Tapi ada juga zaman sekarang wanita-wanita yang lebih pintar pakai otak. Cari pria, cari suami, itu harus berpikir. Ya, berpikir, apakah cukup dengan cinta? Duit penting. Jadi yang laki-laki, anak-anak muda pria, kalau nggak punya duit, jangan pacaran dulu. Setuju ya?
Jangan nanti mau pacaran minta uang kencan sama papa mama. Bensin papa mama untuk apa? Kencan. Enggak level. Enggak blas. Enggak deh. Begitu setuju ya? Mama-mama pasti setuju ya? Ortu-ortu pasti setuju ya? Oh setuju banget lah. Sekarang enggak cukup modal cinta. Duit penting untuk menafkahi pada saat akan masuk dalam pernikahan. Pikir baik-baik, pria-pria, anak-anak muda pria. Kalau lagi pacaran walaupun sudah sengebet apapun, jaga kekudusan. Jangan kasih bagian terbaik kalau belum diberkati oleh hamba Tuhan, oleh gembalamu. Anda ingat Anda punya gembala atau di gereja ini ya? Dan saya harap kita semua yang bergereja di gereja ini bukan cuma simpatisan keluar masuk, tapi menempatkan kami sebagai gembala-gembala Anda. Setuju ya? Jadi pastikan kekudusan terjadi pada anak-anak muda. Ya, pastikan walaupun sudah pacaran sengebet apapun, seseneng apapun, sejatuh cinta apapun, seberdebar apapun, gak boleh kasih bagian yang terbaik. Bagian terbaik, mohon maaf, cium-ciuman itu hanya boleh di pernikahan setelah diberkati. Setuju? Katakan amin. Alah titik loh bu. Titik-titik lama-lama jadi akeh. Sungguhan-sungguhan. Sakser titik jadi serseran. Jadi banyak dan itu menimbulkan dosa. Akhirnya masuk dalam pernikahan bukan di dalam kekudusan, tapi dalam kecemaran. Rumah tangga akhirnya yang dilahirkan adalah bukan benih ilahi. Kenapa kok jadi begini? Saya nggak tahu. Ini bukan khotbah yang saya mau. Tapi saya akan kembali ke proskuneo, ke menyembah. Betapa Allah yang kudus hanya bisa dicium oleh pribadi yang kudus. Setuju? Katakan amin. Oleh sebab itu kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kata Allah, Alkitab yang ngomong. Kita nggak bisa sekonyong-konyong loh ya. Kita nggak bisa sekonyong-konyong. Apakah tangan Tuhan nggak bisa dicium? Bisa, bisa. Berkatnya dicurahkan kepada yang mencium wajah Allah. Dan itu bicara tentang keintiman yang luar biasa. Bapak Ibu yang pernikahannya belum beres-beres, segera diberesin cepet-cepet. Minta peneguhan ulang segera, jangan berlambat-lambat. Urus semua akte-akte pernikahannya. Kalau ada yang salah segera dibereskan. Karena apa? Rumah tangga itu sasaran iblis luar biasa untuk menghancurkan. Setuju? Katakan amin. Segera benahi surat-surat Anda dalam pernikahan. Dan mohon maaf ya, Anda yang masuk ke pernikahan sudah make love duluan, sudah bersetubuh duluan, dan itu belum buat pengakuan, belum buat pemberesan, segera dibereskan dulu. Itu ikatan make love bersetubuh di luar pernikahan dan menghasilkan anak, itu akan ngoyot ke anak-anak. Mereka akan juga doyan melakukan persetubuhan di luar nikah. Like father, like son, like mom, like daughter. Kita nggak bisa sangkali itu. Saat diakui dengan kerendahan hati, minta tolong didoakan sama gembala Anda, diputuskan supaya nggak sampai kutuk itu kepada yang lain-lain, keturunan-keturunan. Proskuneo, mencium wajah Allah. Yohanes berapa kemarin? 4, 23, 24. Coba Yohanes 4. Ya, Yohanes 4 kalau nggak salah. Ya, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Kapan? Sekarang. Saatnya kapan? Sekarang. Kalau mau bertobat, bertobat sekarang sungguh-sungguh. Kalau mau mencari Allah, sungguh-sungguh mencari Allah sekarang. Jangan kompromi dengan dosa sedikit pun. Tuhan tidak akan memfasilitasi dosa sekecil apapun. Allah dosa kecil kok Tuhan. Enggak akan difasilitasi. Anda pribadi yang dicintai Tuhan, saya pribadi yang dicintai Tuhan sampai saya ditebus oleh kuasa darahnya. Setuju?
Tetapi setiap dosa sekecil apapun tidak akan difasilitasi, tidak akan diberikan akses kemudahan. Oleh sebab itu kapan waktunya? Sekarang. Jadilah penyembah-penyembah. Ayatnya tampilkan lagi Yohanes 4 ayat 23, 24. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kalau dulu atau kemarin atau 10 menit yang lalu saya datang beribadah hanya karena nunggu khotbah, berarti kita belum menempatkan diri sebagai penyembah-penyembah yang benar. Sebab itu mulai datanglah lebih awal beribadah. Jangan mepet. Itu artinya saat kita datang mepet, apalagi datang terlambat, kita belum menjadi prosku netes. Anda dan saya belum menjadi prosku netes yang memberikan, mencium, siap mencium wajah Allah. Proses datingnya kencannya itu jam 10. Jam kencan, jam waktu kunjung pacar, jam 10 nih. Dengar baik-baik, waktu masih first love, waktu masih cinta banget, baru jatuh cinta dengan pacarnya. Berani datang telat? Jawab. Kalau bisa datang awal. Oh Pak Leri ketoro suka awal lagi datangnya sak jam sebelumnya. Kalau bisa datang lebih awal, itulah proskuneo, mencium betapa cintanya kita kepada Tuhan, betapa cintanya saya kepada rumah Tuhan. Saya mempersiapkan diri saya sesuai dengan janji-janji saya. Benahi semua yang salah, benahi semua yang gak benar. Prosku netes saya, karena saya mau mencium wajah Allah. Wakuncar saya jam 10. Oh enggak, wakuncar saya enggak jam 10. Ibadahnya jam 10. Tapi wakuncar saya ke sini sepagi mungkin. Secepat mungkin wakuncar saya. Dan di dalam proses pacaran, di dalam proses kasih mengasihi, saling mencintai, mengungkapkan ekspresi, tiba-tiba pasang serondol saja, ya, asal cium, baru datang jam 10 langsung cium, tabok. Paham ya maksud saya ya? Paham enggak? Ngerti enggak? Paham enggak? Ada yang baru pacaran langsung minta cium? Ada? Enggak lah, suasana itu perlu dibangun. Apakah Allah itu tukang kita bagian kita todong-todong berkat doang? Enggak begitu. Hormati waktu kunjung ibadah kita. Hormati sungguh-sungguh di mana Allah itu hadir. Jangan terlambat datang. Siapkan dirimu lebih baik lagi. Karena kita lagi mau cium wajah Allah. Kapan waktunya? Sekarang. Saat ini. Kalau kita mau disebut sebagai proskuneo, berubah dari kapan? Sekarang. Siapkan, jangan main-main dengan hidup kita. Kita nggak tahu berapa lama. Masa-masa pandemi ini membuat situasi nyawa kita ini seperti nyawa yang rentan mati. Seperti barang pecah belah yang siap jatuh pecah suatu saat. Kita bersyukur sekarang udah level 1 Surabaya. Gereja boleh loh 75% masuk. Cuman kami masih berpikir untuk bikin jadi 3 baris gini, masih tunggulah. Tunggu sampai kita siap dulu. Tunggu sampai jemaatnya lebih kuat dulu, lebih proskuneo, lebih mencium wajah Allah, lebih mencintai Allah. Kapan waktunya? Sekarang. Siapkan semuanya. Ibadah bukan hanya pada saat firman Tuhan disampaikan. Ibadah itu bukan pada saat nyanyi itu nggak penting, nanti saja nyanyi itu. Enggak. Dan sesungguhnya saat engkau sedang mempersiapkan hidupmu untuk beribadah, itu sudah proskuneo. Kapan waktunya? Sekarang. Bukan besok, bukan nanti. Karena semakin ditunda untuk menjadi benar di hadapan Allah, hatimu, hatiku akan semakin keras. Hati akan semakin keras. Kisah di Firaun tahu ya? Kisah di Firaun waktu Mesir
Israel mau keluar dari Mesir, Musa itu datengin Firaun. Udah kena tulah ini. Yo, tapi akhirnya apa? Hati Firaun menjadi keras. Karena memang dasarnya keras. Dia tidak mau merelakan umat Israel untuk pergi. Hatinya keras dan Tuhan tahu itu. Asalnya hatinya memang keras. Dan Tuhan menyetujui karena dia memang tidak mau. Jadi Tuhan terserah awakmu, gitu loh. Tuhan bukan preman yang akan paksa kita untuk bertobat, gak akan. Kecuali pas kebangetan, gedok langsung gitu. Gak akan. Tuhan tuh mau dikasihi dengan kasih yang lembut, dengan pertobatan kita sendiri, dengan perubahan kita sendiri. Dan pada saat itu Firaun, karena Tuhan tahu Firaun pasti mengeraskan hati. Dan Tuhan membiarkan sak karepmu dewe, sak free willmu dewe, kehendakmu bebasmu, lakukan, terserah. Apa yang terjadi? Firaun terus mengeraskan hati. Sampai terus. Akhirnya tulah ke-10 yang terjadi. Apa yang terjadi? Seluruh anak-anak sulung dari manusia sampai hewan habis semua mati. Itu luar biasa. Kengerian yang luar biasa. Karena matinya semua seketika. Pandemi ini matinya nggak seketika. Bertahap, mati gitu ya. Pulang pada pulang, tapi nggak seketika dalam satu waktu. Pada saat Firaun terjadi, pada zaman tulah ke-10 terjadi. Mati semua, mati semua. Tiba-tiba bapak-bapak kehilangan anak sulungnya, ibu-ibu kehilangan anak sulungnya, bahkan binatang-binatang semua mengerang menangis karena anak-anak sulungnya sudah tidak ada semua. Dalam satu waktu. Ternyata semakin kita mengeraskan hati, semakin tidak mau berubah, semakin tidak mau taat firman, semakin menyepelekan firman Tuhan, semakin membuat kasih karunia Allah ini sebagai sesuatu yang gampangan dan murahan. Kita ini ternyata sedang menunggu penghukuman yang lebih berat lagi. Dan kisah Firaun yang mengeraskan hati ini, itu dicatat di Alkitab, kisahnya memalukan. Merugikan keluarga, merugikan bangsanya, menjadi cemooh sampai saat ini. Akibat apa? Mengeraskan hati. Apabila Tuhan menegur kita dalam segala hal lewat situasi, keadaan, lewat situasi, lewat teman, lewat keadaan, lewat firman, atau lewat apapun juga, jangan keraskan hati. Jadilah proskuneo, proskunetes. Proskunetes adalah penyembah, proskuneo adalah menyembah. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Alkitab ngomong begini, menyembah di dalam apa? Roh dan kebenaran. Ternyata bicara tentang roh di sini, itu engkau menyembah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap seluruh hidupmu. Sudah enggak kita lakukan? Benar enggak sudah saya lakukan? Atau saya ini banyak beralibi, beralasan. Aku nggak bisa karena ini Tuhan, aku nggak bisa karena ini Tuhan. Kalau Tuhan Allah yang membuat hati Anda dan menyelidiki hati Anda, alasan Anda make sense nggak di hadapan Tuhan? Aku nggak bisa ibadah karena ini Tuhan. Oh yes, oh iya. Sungguh benar, tak gituin mau nggak? Kalau Tuhan juga berbuat banyak alasan untuk tidak memberkati Anda dan saya, make sense enggak? Seturut enggak? Sejajar enggak dengan apa yang sudah kita lakukan? Coba cari ayatnya. Kepada yang setia Allah berlaku setia, kepada yang belat belit Allah berlaku belat belit. Itu cari di Perjanjian Lama. Coba tulis belat belit, belat belit. Nah, sambil dicari ya, belat belit. Mungkin bisa bantu cari. Mazmur 18 ayat 26. Coba lihat. 26, 27. Atasnya lagi, 25.
Atasnya lagi? Apa itu atasnya? Nah, oke ya, yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena itu Tuhan membalas kepadaku, sebut namaku, Maria. Sebut namanya dewek-dewek. Karena itu Tuhan membalas kepada aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Di depan mata Tuhan loh, bukan di depan mata manusia. Di depan saya, di depan manusia kita bisa berlaku sopan. Kita bisa attitude-nya bisa baik, tapi di belakang saya nggak tahu apakah Anda tetap baik terhadap saya. Apakah penilaian Anda terhadap saya tetap baik? Saya nggak tahu. Tapi kalau di depan matanya Tuhan, bahkan kesucianmu, kebenaranmu di hadapan Tuhan. Berikutnya, ayat 26. Next. Ya, 25. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Kata orangnya diganti saya. Terhadap saya yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap saya yang tidak bercelah, engkau tidak bercelah. Lanjut. Terhadap saya yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap, katakan saya, jangan orang. Saya yang bengkok, engkau berbelit-belit. Ini proskuneo. Di satu sisi kita minta berkat Tuhan. Di satu sisi keadilannya, jangan pernah kebenarannya, jangan pernah ditinggalkan. Setuju, katakan amin. Allah itu kudus. Kita dikuduskan oleh status sebagai anak-anak Allah. Tetapi jangan lupa ada progresnya. Ada progres. Dosa tidak bisa ditutupi. Sekecil apapun kita yang tadi disebutkan, itu kita akan menanggung akibatnya. Oleh sebab itu dikatakan, Yohanes 4, 23, 24. Saatnya kapan? Sekarang, hari ini, saat ini. Aku mau jadi penyembah yang benar. Bukan di hadapan manusia supaya kelihatan aku nih hebat. Aku luar biasa, enggak. Tapi di hadapan Allah. Aku mau menjadi penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Di dalam rohku tadi dengan segenap hatiku, jiwaku, kekuatanku, akal budiku dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Lain dari itu berarti bukan proskuneo. Berarti bukan proskunetes. Yang setuju katakan amin. Yang rindu menjadi proskunetes, penyembah yang benar, boleh lambaikan tangan. Biar kita masuk dalam perjamuan kudus dengan sikap hati yang menghormati Tuhan lebih dalam. Bahkan ada di ayat ini ya, Yohanes 5 ayat 39 sampai 42. Ya. Ini untuk tipe-tipe orang yang suka pakai Alkitab untuk senjata membenarkan dirinya. Lihat ya. Yohanes 5 ayat 39, 42. Bukan untuk orang-orang, untuk kita, untuk saya dan Bapak Ibu, dan juga untuk orang-orang yang suka pakai ayat Alkitab itu untuk perang-perangan, untuk membenarkan dirinya. Yuk bareng 1, 2, 3. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu gak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Lihat 42. Tetapi tentang kamu, memang aku Tuhan tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Lalu apa itu kasih akan Allah? Yohanes 14 ayat 15. Apa itu kasih akan Allah? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, sama-sama katakan, kamu akan menuruti berapa? Segala perintahku. Perintah Tuhan gak pakai tedeng aling-aling. Gak bisa kita pilih, comot-comot. Oh aku suka yang ini, suka ini. No. Walaupun kita sudah tahu banyak ayat, tapi kalau kita tidak punya kasih kepada Allah,
Buktinya apa? Nggak menuruti perintah-perintah Allah, itu artinya kamu nggak mengasihi aku. Dan aku tahu bahwa di hatimu kamu nggak sungguh-sungguh kok mengasihi aku. Mek pura-pura. Cuman pura-pura saja. Pura-pura cinta. Anda suka dipura-purai cinta? Nggak suka. Saya nggak suka dipura-pura cinta. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebih itu dari setan datangnya. Alkitab ngomong, itu bukan saya, itu ayatnya di Alkitab. Coba carilah. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebih itu dari si jahat. Ya. Jadi kalau mulut kita nih ya, tidak, tidak. Ya, tidak, tidak. Aku mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Aku turut perintah Tuhan. Oh, tapi Alkitab ngomong, memang perbuatanmu itu semua baik di mata manusia. Engkau baik, engkau berjuang dengan keras, tetapi engkau tidak tahu betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Ayatnya di mana itu? Ntar saya cari. Wahyu 2, 4-5. Kepada jemaat di Efesus. Alkitab ngomong begini. Satu-satu dulu, ayat 4 dulu. Nah, namun demikian. Jadi ayatnya di atas itu jemaat Efesus itu dipuji-puji. Karena hebat, jemaat yang hebat. Luar biasa, luar biasa. Tapi Allah yang tahu hati itu loh ngomong kayak begini. Namun demikian aku mencela engkau karena, apa sama-sama? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi melayani Tuhan hanya jadwalan. Bukan dari passion, bukan dari cinta. Ke gereja hanya karena syarat. Karena rutinitas, karena orang Kristen harus gereja. Dicela sama Tuhan. Saya berdoa, kita semua berdoa. Jemaat Narwastu Mujizat menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan itu apa? Yang menuruti segala perintah Tuhan. Supaya kita nggak dicela karena udah nggak punya kasih lagi kepada Tuhan. Karena yang tidak punya kasih kepada Tuhan dicela walaupun kegiatanmu akeh untuk gereja. Lalu kegiatan kita tuh ke gereja ini nggak baik dong. Loh baik, itu luar biasa. Tapi lebih baik lagi apabila kita melakukan semuanya karena dasar kasih kepada Tuhan. Bukan untuk kepujian. Ayat yang kelima. Sebab itu, sama-sama 2-3. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Dan jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini bicara cinta loh, ini hanya bicara tentang cinta. Cinta itu merupakan sebuah esensi dari penyembahan. Kenapa yang dituntut cinta? Karena Tuhan Yesus sudah mati karena cinta. Anda melayani Tuhan, saya melayani Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan yang Tuhan beri kepada saya. Kehormatan luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi setiap aspek pelayanan saya, apabila tidak dimuati karena saya cinta kepada Tuhan dan cinta kepada jiwa, itu semuanya dikatakan sia-sia. Dan diilokno, dicela. Kamu sudah jatuh, teramat dalam jatuh. Ayatnya coba Wahyu 2 tadi ayat 4 coba tampilkan. Ingatlah betapa dalamnya, ayat 5, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi jatuh kalau segini dalam enggak? Hah? Jawab dong, segini jatuh dalam? Dari situ ke sini jatuh dalam? Masih enggak. Kira-kira menurut Anda dalam jatuh itu berapa meter? Halo? Ya pokoknya jatuh banget gitu ya.
Lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 1 jatuhnya lumayan dalam ya. Dalam. Kalau jatuh terasa sakit enggak? Bisa terasa. Tapi kalau orangnya pintar parkour, sakit enggak? Enggak. Oke, kita cari jatuh yang lebih tinggi. Anggaplah Anda parkour semua. Tahu olahraga parkour? Tahu ya? Saya juga nggak tahu itu sebutannya parkour atau parkir atau apa gitu ya. Oke, lantai 2 jatuh untuk orang parkour. Masih bisa diatasi? Masih ya? Karena saya pernah lihat mereka tuh lompat-lompat kayak Spiderman di YouTube. Bukan saya lihat langsung gitu enggak. Hebat banget. Talentnya tinggi. Ini dikatakan kamu sudah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jatuh banget sampai kaki Diannya mau diambil. Tapi yang jadi masalah, kalau saya jatuh dari ketinggian tertentu, kalau saya terluka, terasa enggak sakitnya? Terasa. Kita yang sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, kok enggak kerasa ya? Kok bisa ya enggak kerasa ya? Karena apa? Jatuhnya enggak langsung jatuh. Jatuhnya bertahap, turunnya bertahap. Mulai enggak ibadah, jatuhnya bertahap lagi. Mulai enggak baca Alkitab. Enggak apa-apa kok enggak baca Alkitab. Alkitab tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu otak kita ngomong. Mulai enggak doa malam. Alah, doa malam masih akeh. Mulai hari Minggu enggak ke gereja. Enggak apa-apa. Enggak ke gereja sekali-sekali. Hari Minggu selalu banyak ibadah. YouTube ibadah online di mana-mana banyak. Relay lagi, video ulang lagi, enggak apa-apa. Jatuh lagi lebih dalam, enggak pernah saat teduh pribadi. Jatuh lagi, enggak pernah menabur. Jatuh lagi, enggak terasa. Dan tiba-tiba sudah terlalu jatuh dalamnya. Kita enggak terasa. Padahal orang yang jatuhnya dalam banget pasti terasa. Ngeri banget. Saya enggak mau jatuh. Saya teringat pada saat saya jalan-jalan ke Pulau Seribu. Ambil mama saya. Itu ada jembatan cinta yang tinggi sekali gini, lalu di bawahnya laut. Itu jarak dari jembatan itu ke bawah itu sekitar 20 meter. Orang-orang pada terjun di situ. Piur, piur, piur gitu. Terus saya ini mau coba terjun. Tahu? Ngeri! Ngeri! Saya mau coba terjun walaupun pakai pelampung. Ngeri! Ngeri banget. Perasaanmu jatuh itu ngeri karena begitu dalam. Tapi dasar mama saya orang danau. Wih, kayak ikan mas. Dia datang. Maria terjun. Aku loh bukan anak danau, ngeri. Anak mama saya itu anak danau. Nggak pakai pelampung pun saya percaya dia selamat. Gitu. Dia cuma gini. Piur. Wah, piur. Gini. Wah, enak. Anak danau. Tapi dengar, dosa bukan bicara masalah skill. Itu dosa, bicara hukuman. Gak baca Alkitab sekali, 2 kali, akhirnya udah 2 minggu, 3 minggu gak baca renungan. Gak baca Alkitab setahun, gak pernah doa, gak pernah ke gereja, gak pernah menabur, gak pernah. Sudah. Lalu bilang, Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Loh, kok berani menyepelekan kasih karunia? Proskuneo, menyembah, mencium wajah Allah. Yuk jadi penyembah semua. Yang sudah jatuh-jatuh jauh dari Tuhan. Yang melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan hanya karena rutinitas, bertobat yuk. Di hadapan jemaat, di hadapan hamba-hamba Tuhan, di hadapan saya sebagai gembala, ya tetap kece sih ya, tetap keren. Pelayanan Anda tetap keren. Tapi di hadapan Tuhan, mungkin sudah nggak keren belas. Karena apa? Tidak ada cinta. Tidak ada worship. Tidak ada proskuneo. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap kami. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name.
Biarlah Engkau melihat hati kami Tuhan, Engkau yang mengenal hati kami Tuhan. Dan Engkau mendapati hati kami berkenan di hadapan-Mu. Saya berikan waktu untuk kita semua sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari introspeksi diri dan minta ampun atas dosa kesalahan kita. Ingatlah betapa jauh, betapa dalam engkau telah jatuh. Ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Bukan di dalam hati tapi akui dengan mulut, dengan suara walaupun yang kedengaran hanya untuk dirimu sendiri. Akui. Karena dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Sungguh-sungguh datang minta ampun di hadapan Tuhan atas setiap kesalahan, segala tindakan yang tidak turut sesuai kepada perintah-perintah Tuhan. Segala kejahatan-kejahatan, pemberontakan, sikap hati tidak percaya, meragukan, sikap hati, kekhawatiran, kecemasan, kepahitan, ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan. Korapayasi kalalapataki rapayasi. Sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, hormati kasih karunia-Nya. Bila dia mendapati engkau, hatimu setia kepadanya. Dan dia pada saat ini mendapati engkau benar di hadapannya. Dan mari mencium wajah Allah lagi. Mencium wajah Allah menjadi proskunetes. Oh haleluya kirapayasi. Biarlah jiwa kami memuji-muji engkau Tuhan. Mengagung-agungkan engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan. Terima kasih tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kira malalapaya sikira dana mata kira dana paya dana pasi kira lalamata kira dana pasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Kau mengurapi Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan melayani para diaken, sucikan, kuduskan kehidupan mereka Tuhan. Untuk melayani perjamuan kudus. Dan layakkan setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru Yesus. Ku berseru Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari dengarkan pengarahan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, cara yang tidak layak, belum pemberesan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan Engkau sudah yang mendengarkan doa-doa kami, doa pengakuan hati kami Tuhan.
Mari angkat roti di atas kepala tinggi-tinggi. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di atas kepala tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Kami berseru, ku berseru. Kekudusan hadirat-Mu Tuhan. Kami yang susah sudah dihiburkan, kami yang sedih dihiburkan Tuhan, kami yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa perjamuan kudus Tuhan. Oleh sebab itu kami terus percaya kepadamu. Selalu ada kuasa yang mengalir bagi setiap kami yang mencium wajah Allah. Oleh sebab itu terus kami mau percaya, karena kami terlalu bangga punya Allah seperti Engkau yang mengasihi kami. Segala yang terikat sudah dibebaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari semua kita angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.